Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Ya, tetap kita mau bikin channel yang intinya mengedukasi. Ya, kita hari ini mau bikin vlog. Mau bikin video, judulnya adalah apik iki. Iki pertanyaan teko nggone salah satu temanku. Dia baru memulai dunia peternakan layar ayam heren. Nah, dia tanya begini pertanyaannya, luweh penak endi sih ngopeni teko DOC utawa teko pulet? Maksudnya artinya gini, bagusan mana sih, enak mana sih melihara ayam dari DOC atau dari kecil atau langsung pulet, langsung umur siapan bertelur? Umpama bahasannya itu siapan mau bertelur sekitar umur 19 minggu. Nah, itu kita bahas, kita jawab di video ini ya, biar nggak bulan-bali ini. Jadi nanti semua orang juga bisa lihat di videonya ini. Oke, jadi gini mau saya terangkan, guys. Ini murni ilmu yang saya share ini atau cara yang saya share ini dari video sebelumnya. Ini murni dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya pegang ayam di beberapa tempat sampai saya aplikasikan ke ternak saya sendiri sampai sekarang. Jadi itu memang murni pengalaman dari saya yang sudah beberapa tahun lamanya dan tetap saya pakai sampai sekarang. Jadi kalau misal ada miss sedikit atau perbedaan dari buku panduan atau di Google atau gimana, itu memang ini cara saya, ini yang sudah saya praktekkan. Jadi Anda nggak usah khawatir, maksudnya nanti wah ini enggak, soalnya ini memang sudah saya terapkan dari lama sekali, udah hampir 5 tahun lebih sampai sekarang. Ini yang ilmu saya dapat di dunia peternakan waktu saya pegang peternakan farm, ikut orang sampai sekarang tetap saya pegang, ilmunya tetap saya pegang. Jadi hanya sebagian orang yang tahu atau yang bisa menguasai di bidang ini ya, maksudnya. Jadi harus ada jam terbang juga, pengalaman juga ya. Jadi bukan hanya sekedar kita ngobatin ayam, kita vaksin, kita makani, kita ngasih minum, bukan sesimpel itu. Kalau Anda mau mendalami lagi maksudnya, tapi kalau cuma mau beternak aja di rumah ya itu bisa otodidak. Jadi nanti kita bantu ya. Oke, yang pertama kita jawab pertanyaan dari teman saya dulu. Bagusan mana sih, enakan mana sih melihara dari DOC atau dari langsung pulet, langsung siapan mau produktif? Nah, gini. Saya tengah dulu yang pertama. Ingat gini. Sebelum saya sering dengar kalimat gini. Bisa karena terbiasa. Nah, gini. Kalau masuk di dunia peternakan, sebelum Anda mengenal istilah kalimat bisa karena terbiasa, Anda harus mengenal dulu bisa karena kepepet. Sebelum Anda mengenal kalimat bisa karena terbiasa, Anda harus mengenal apa artinya bisa karena kepepet. Itu pribadi saya, cerita saya sebelum saya. Jadi itu yang pertama, itu bukan karena terbiasa, karena terpepet dulu. Oke, kita masuk ke jawaban ya. Gini, kalau tanya enak endi ngopeni dari DOC sampai pulet, ya kalau aku milih enak pulet, enak DOC. Enak DOC. Catatan bagi orang yang sudah berpengalaman. Maksudnya gini, lek saiki sampean, maksudnya Anda baru pertama kali belajar beternak, terus mau nyoba melihara dari DOC, langsung tak tanya, duitmu jakeh, uangmu masih banyak. Nah, itu pertanyaannya. Soalnya gini, untuk ngopeni dari DOC, untuk melihara dari DOC itu butuh pengalaman, butuh pengetahuan lah. Ya nyoba sih monggo, cuma nanti resikonya terlalu banyak. Katakanlah gini, kita beli DOC 100 ekor.
Umpamanya harga satu ekornya katakanlah 5.000, jadikan 5 juta ya kalau 100 ekor 5 juta 5 juta. Nah 5 juta itu dari DOC sampai bertelur itu butuh waktu kurang lebih 5 bulan loh. 5 bulan. Nah 5 bulan 5 bulan itu sama ada cadangan budget enggak? 5 bulan loh ini. 5 bulan itu lama loh ya. 5 bulan itu Anda nggak dapat pemasukan. Maksudnya itu Anda tuh tetap beli pakan, tetap beli vitamin, tetap beli vaksin dan lain sebagainya. Itu sampai 5 bulan. Nah, maksudnya riskan kalau Anda mulai belajar baru memulai bisnis ayam petelur, belajar itu terlalu riskan. Jadi nanti salah-salah bukan yang didapat keuntungan, tapi malah bobrok, bos, bobrok, ngerti bobrok ora? Wi ajur. Itu. Soalnya 5 bulan itu lama dan pakan jadi, pakan untuk proteinnya tinggi, pakannya bagus, katakanlah 520 atau 521. Itu mahal sekarang. Iya, kurang lebih 300 lebih lah, 350-an lah, lebih kayak. Nah, ya, untuk memang kalau dari DOC untuk total akhirnya biayanya itu lebih sedikit dari yang kita beli bulat langsung siap produktif. Itu memang hasil akhirnya nanti biayanya lebih sedikit ya. Tapi itu dalam catatan kalau kita sukses melihara DOC tadi sampai itu artinya kematian minim, ayamnya sehat, ayamnya bobotnya sesuai umur. Nah itu oke. Terus yang kedua kita jadi tahu riwayat kesehatannya dari DOC sampai kesiapan itu umur 19 minggu kita tahu sendiri karena kita jaga pakannya, kita kasih vitaminnya yang rutin yang bagus, vaksinnya juga rutin. Jadi kita riwayatnya tahu. Beda kalau kita beli langsung bulet. Nah, kita kan disertai dibawakan sama kertas recording ya kalau beli bulet. Jadi nanti ada catatannya umur 0 sampai ke tangan kita hari itu obat apa, vaksin apa, pakan apa yang sudah masuk. Tapi kan gini bos, bukannya kita mau seudon, tapi kan ya namanya peternak kan ya kita nggak tahu ada yang memang pure sesuai dengan recording itu atau mungkin ada yang dikurangin kan kita nggak tahu. Kita bukan seudon tapi ini dunia bisnis bro. Kita harus jaga-jaga ya kalau moga-moga maksudnya kita dapat orangnya yang amanah. Kalau enggak lah itu loh bro. Jadi itu biayanya nanti budgetnya lebih sedikit, kita juga tahu riwayatnya, tapi kita masa panennya dapat uangnya dari bertelur tadi lama, 5 bulan kita harus nunggu. Jadi kalau kita nggak ada bisnis yang lain, wah nggak susah. Kecuali kalau kita punya modalnya banyak, uangnya banyak buat jaga-jaga ini nggak apa-apa. Terus berarti pula nggak ada bagusnya maksudnya nggak ada bagus daripada Indonesia enggak. Kalau pulet itu menang kita cepat ada pemasukan. Jadi kita melihara sebentar, katakanlah kita beli umur 14 minggu atau 16 minggu atau 18 minggu. Kalau umur 14 minggu ya nunggu 1 bulan kita dapat pemasukan dari telur. Kalau beli 16 minggu ya sekitar 2 minggu 3 minggu kita ada pemasukan. Nah kalau 18 minggu, pengalaman saya kemarin beli 18 minggu, alhamdulillah kemarin itu bagus. Jadi salah satu brokernya itu amanah lah menurut saya. Jadi bagus. Kalau menurut saya bagus. Jadi saya beli umur 18 minggu, gak ada 1 minggu udah bertelur. Bagus dari face ayamnya itu, dari wajahnya, dari perawakannya, dari jenggot dan lain sebagainya, bobotnya juga masuk semua bagus. Jadi kemarin itu bagus ya, jadi cepat dapat pemasukan lah dari penjualan telur. Jadi tapi mahal belinya, soalnya harga pulet kan hitungannya per minggu. Jadi gini, kalau Anda misal belinya 14 minggu kan seminggunya katakanlah 4.000. Jadi Anda kalau beli 14 minggu itu kenanya 56.000 per ekor. Jadi kalau 100 jadi 5.600.000 100 ekor ya.
Kalau Anda belinya umur 16 minggu, kenanya per ekor itu 64.000. Jadi kalau 64.000 dikali 100, Anda beli ayamnya 100 ekor, berarti 6.400.000. Kalau 18 minggu tinggal kali aja, berarti 72.000, 7.200.000. Lumayan kan? Lumayan mahal kan? Kalau Anda ngopeni melihara dari DOC enggak segitu. Adalah turun di bawahnya, lumayan lah. Jadi balik ke sampean, terserah mau ambil langsung pulet atau pelihara dari DOC. Cuma saran-saran yang tadi saya bilang, kalau belum pengalaman jangan coba-coba dari DOC lah, riskan, terlalu berisiko. Oke. Terus gini bro, apa saja sih mas yang perlu dipersiapkan kalau kita beli pulet langsung pulet itu, apa yang kalau persiapan yang harus kita lakukan, maksudnya nanti ayamnya diapain, gini bro. Perlu Anda ketahui, kalau Anda beli ayam pulet ini berlaku untuk semua ayam petelur ya, Elba, Arab, Horen, Telayar, terus semua ayam jenis petelur itu berlaku semuanya. Umur 14 minggu Anda itu normalnya itu masih punya tanggungan 3 vaksin. Itu umum ya, umum di semua tempat seperti itu, punya tanggungan 3 vaksin. Artinya itu 3 vaksin itu adalah Korisa, AI dan triple, NDIB EDS itu triple. Jadi punya tanggungan 3 vaksin. Kalau Anda belinya umur 14 minggu depan harus vaksin Korisa atau AI, terus minggu depannya lagi harus vaksin selanjutnya, dan sampai 3 kali tadi ya. Habis itu berarti umur 14 Anda vaksin, umur 15, umur 16, umur 17, umur 18 Anda lepas vaksin. Itu normalnya. Umur 18 sudah lepas vaksin, kita nggak punya tanggungan, cuma masuk vitamin dan lampu, terus ya itu aja lah, vitamin sama lampu yang perlu ya. Sama ya wis gitu ya. Maksudnya vaksin udah lepas. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda memang pengennya langsung dari pulet, saya sarankan kalau nggak mau ribet ya, cepat mau dapat pemasukan, beli 18 minggu. 18 minggu Anda udah nggak punya tanggungan vaksin, langsung dipelihara, langsung dikasih makan. Nanti 1 minggu insya Allah sudah mulai bertelur kalau puletnya bagus ya. Jadi itu begini, kita harus cari penjual yang amanah dulu ya. Jangan jangan langsung wah ini 18 minggu, enggak. 18 minggu itu ada syarat anunya lah. Kita harus tahu, maksudnya jangan gampang dibohongi lah maksudnya. Umur 18 minggu itu bobotnya itu sekitar 1 kilo 6 onan lah, 1 kilo 5 1 kilo 6 on. Ada nanti tabelnya, cari aja di Google. Nah, itu ada bobotnya itu segitu. Terus jenggernya itu udah agak tumbuh, udah agak panjang. Terus bobotnya sama jenggernya itu masuk. Ayamnya itu dilihat dari wajahnya itu sehat, nanti nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang di bawah bobotnya itu sama ambil, jangan nanti mundur. Pokoknya seleksi bobot sama jengger itu harus padan lah. Jadi harus tahu itu ya. Terus habis itu lampu ini. Kalau umur 18 minggu ini kan sebenarnya kegunaannya lampu di sini. Lampu itu sebenarnya masuk dari umur 16 nggak apa-apa sih, mulai 16 minggu udah masuk lampu malam, maksudnya itu dikasih 1 jam atau 2 jam nggak apa-apa. Sebenarnya lampu itu adalah fungsi lampu untuk ayam usia pulet itu hanya untuk membantu merangsang atau memantangkan sel telur. Jadi begini, ayam yang Anda beli di usia pulet, di usia umur 14, 16 atau 18 itu kan masih membentuk rangka-rangka otot dan tulang ya. Makanya pakainya itu grower. Nah, grower itu kan
tinggi protein dan kalsium proteinnya tinggi ya. Jadi untuk membantu pembentukan tulang-tulang supaya dia nanti bisa bertelur dengan lancar. Jadi itu nanti lampunya itu sekitar 1 jam atau 2 jam. Nanti di umur lihat aja perkembangannya. Nanti kalau memang mau ditambah sampai nanti mulai bertelur itu misalkanlah umur 19 minggu mulai bertelur ya wes nggak apa-apa, lanjutkan aja. Yang penting nggak lampunya jangan terlalu banyak, maksudnya lampunya jangan terlalu panjang kalau ngasih semalam. Misal langsung 3 jam atau di atas sekian, jangan. 1 jam atau 2 jam aja cukup. Soalnya begini, kalau lampu nyala otomatis ayam itu kan makan. Jadi nanti jangan sampai matang sebelum waktunya. Jadi jangan sampai organ tubuhnya itu matang sebelum umurnya memasuki kesiapan itu. Jadi nanti yang ditakutkan hasil akhirnya adalah prolap. Jadi prolap itu adalah belum siap bertelur tapi dia sudah bertelur. Nah, akhirnya telurnya keluar disertai organnya yang belum siap, akhirnya ikut keluar. Jadi terus dia nggak bisa balik ke semula lagi, akhirnya dia jadi kayak kelainan, terus bisa mati juga ya. Jadi hati-hati, maksudnya nah, jadi lampunya nanti kalau bisa ditaruh di jam 1 jam aja, di jam 4 sampai 5, jam 4 pagi sampai jam 5 aja. Kita mulai dari pagi terbitnya fajar ya. Nanti usia semakin naik 19 minggu kan mulai bertelur, 20 minggu, 21, dan nanti bisa jamnya ditambah. Soalnya kan kalau umur semakin tua atau semakin bertambah, itu otomatis porsi makannya juga akan bertambah. Dan porsi makan bertambah itu tidak akan cukup jika kita mengandalkan sinar matahari aja, penerangan sinar matahari. Logikanya gini, Cak. Pitik lek padang mangan, lek peteng ya wis turu peneng ae. Ayam kalau terang pasti dia makan, tapi kalau dia gelap dia akan duduk, akan istirahat, akan tidur. Jadi kalau umurnya semakin bertambah dan sampean mengandalkan cuma sinar matahari dari jam 7 pagi sampai jam 5, itu nggak akan cukup untuk dia porsi makannya sehari. Makanya lampunya ditambah lagi. Jadi intinya umur tiap pertambahan umur lampu juga harus ditambah ya, ditambah 1 jam. Katakanlah gini, umur 19 minggu sudah 2 jam, jam 3 sampai jam 5 pagi misal. Nanti umur 22 atau 23 tambah lagi 1 jam di jam 11 sampai jam 12 ya, mundur ya. Terus umur 24 atau 25 kita tambah lagi. Jadi nanti mundur di jam 6 sampai jam 8. Sampai normalnya nanti ketika umur 25 sudah normal nggak apa-apa. Umur 25 dikasih lampu jam 6, 7, mulai jam 6 ya, jam 7, jam 8, jam 9, 3 jam. Habis itu mati sampai jam 12 lah. 12 nanti dari jam 12 nyala sampai jam 1, enggak apa-apa, 1 jam. Habis itu paginya jam 12 sampai jam 1 nyala, habis itu jam 1 mati. Jam 3 nyala sampai jam 5. Nah, itu udah normal. Itu sudah umum lah. Itu sudah normal. Tuh. Jadi tetap hati-hati. Kita main feeling ya. Kalau ayam iki umur segini kok ayam sehat, tapi kok nafsu kok nggak habis, bisa ditambah jamnya, lampu ditambah bisa. Jadi fleksibel sebenarnya, itu tergantung feeling kita sih. Kalau mau itu terserah kita. Ya itu tadi kalau kita beli ayam dari bulet itu syarat-syaratnya harus gitu ya.
harus gitu. Jadi kalau beli pulet usahakan umur sama bobot sama jengger itu sepadan, sebagus, ayamnya sehat. Di situ pakannya oh iya pakan. Ya agak rumit sedikit ya maksudnya. Gini. Kalau Anda beli pulet langsung 18 minggu kan sudah lepas vaksin. Nah, pakannya apa? Apakah pakan layar? Bukan. Umur 18 itu masih pakan grower. Pakan grower ya. Jadi pakan grower itu pakan siapan. Dia tinggi protein dan kalsium untuk membantu menata tulang-tulang, tulang pubis dan lain sebagainya. Jadi umur 18 kasih pakan grower, terserah merek Pokpan, merek Comfit, merek apapun boleh, yang penting grower ya. Nah, terus terserah mau beli sentranya terus kita campur sendiri bisa beli pakan jadi untuk grower juga bisa. Nah, jadi nanti sampai kapan Mas pakan growernya kita kasih? Nah, ini yang pakan grower kita kasihkan sampai produksi ayam mencapai 2 sampai 10%. 2 sampai 10% ya. Jadi nanti misal ayamnya 100, terus bertelur sudah 20, berarti kan sudah 2%. Dari 100 bertelur 2 berarti kan 2%. Misal katakanlah nanti sekarang 2 telur, besoknya 4 telur, besoknya lagi langsung 10 telur. Nah, ini kalau Anda tunda-tunda, nanti setiap hari itu pertambahan telurnya langsung drastis. Bisa 5 langsung 15, bisa langsung 20, bisa 28 langsung 30 langsung. Nah, daripada nanti telat, mending di presentase 2% sampai 10% itu langsung peralihan dari pakan grower ke layar. Artinya pakan layar ini asli untuk pakan ayam petelur. Jadi begini, imbasnya nanti kalau produksi udah 10% ke atas kok tidak segera Anda ganti ke pakan layar, ayam tadi akan mengakibatkan lumpuh karena protein dan kalsiumnya tidak seimbang. Umurnya semakin tambah, organ-organ sudah semakin tata, tapi pakannya tetap tetap pakai grower. Jadi nanti mengakibatkan kelumpuhan pada ayam. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai mengakibatkan lumpuh. Jadi langsung Anda ganti ke pakan layar. Nah, pergantiannya jangan langsung misal sekarang pakan grower, terus nanti sore atau besok langsung layar full, jangan. Harus ada peralihan. Misal begini biar nggak stres. Misal hari ini untuk cara raduannya gini. Misal 3 hari dikasih 30% pakan grower, 70% pakan layar. Jadi Anda ngeraduk pakan grower tadi 30%, misal 30 kilo. Terus pakan layarnya 70%. Anda raduk pakan layar 70%, jadi misal senilai 70 kilo. Nah, nanti 30% atau 30 kilo pakan grower tadi dimix sama 70 kilo atau 70% pakan layarnya dimix. Kasihkan sampai habis. Misal 3 hari. Misal 3 hari. 5 hari lah. Misal 5 hari habis. 5 hari habis lah. Setelah habis itu Anda ganti pakan growernya 50%, pakan layarnya 50%. Mix. 50 kilo terserah. Pokoknya ketemunya harus 50%. Mix. Kasihkan. Nanti kalau habis baru 30%, 70%. Jadi 30% pakan grower, 70% pakan layar. Mix, kasihkan. Setelah habis, baru yang grower sudah ditinggalkan, full kasih pakan layar sampai akhir. Full layar. Pakan layar sampai full. Itu. Jadi caranya seperti itu. Jadi biar tidak mengakibatkan stres sama perubahan produksi, nanti kaget, stres, akhirnya produksinya agak kolek. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus yang gini, apakah harus pakai cara itu Pak? 30%, 70%, terus habis itu 50, habis itu 30, 70. Apakah harus seperti itu? Apa nggak bisa langsung
gini. Dalam catatan bisa dalam catatan gini. Misalnya gini, untuk prosedurnya memang seperti itu. Tapi kalau di lapangan kondisinya ayam Anda sudah ada yang lumpuh, produksinya sudah di atas 10%, katakan sudah 15%, dan ada ayam yang lumpuh. Nah, ini kalau pakai prosedur tadi terlalu lama, takutnya pakai prosedur tadi terlalu lama, 1 minggu baru takutnya yang apa? Yang lumpuh malah semakin bertambah. Jadi boleh langsung ke 50-50 nggak apa-apa. Langsung dari grower 50 kasih 50%, 50% terserah kiloannya berapa, yang penting ketemunya 50%. Langsung di mix, kasihkan, nggak usah lama-lama, 3 hari aja. Cukup sampai 3 hari, habis itu langsung 30-70-nya 3 hari atau sama pangkas 2 hari nggak apa-apa. Habis itu langsung pure layan. Jadi itu hanya bertujuan untuk agar agar waktu tadi kita nggak memakan waktu yang terlalu lama ya, supaya ayamnya nggak kondisinya nggak semakin drop, agar nggak bertambah yang lumpuh gitu. Jadi bisa langsung itu. Terus kalau sudah nanti ayamnya sudah normal, sudah produksi normal, nah kita harus menjaga namanya feed intake. Feed intake itu adalah jumlah pakan yang kita berikan dalam 1 hari. Jadi misal normalnya kan 120 gram per ekor, ya itu kalau udah usia produktif. Tapi seiring waktu semakin ayam bertambah umur, bertambah tua, itu pakan juga semakin. Jadi Anda nggak usah kaget kalau misal, wah Mas, ayamku umur 20 minggu ke atas, 21-22 minggu kok pakannya tetap 100 gram ya. Nah, itu bagaimana cara Anda supaya meningkatkan jumlah porsi makan perharinya agar ketemunya, ya kalaupun tidak bisa 120 gram per ekor, harus mendekati lah, atau paling enggak di atas 115 gram per ekor. Jadi entah bagaimana cara Anda, banyak sebenarnya caranya. Bisa dibantu vitamin atau dikocor vitamin, atau pakannya agak dikocor sedikit, bisa dipres, ya banyaklah caranya untuk meningkatkan nafsu makan. Bisa ditambah apa. Jadi itu, terus ya itu sih, masing-masing DOC sama protein itu ada kesulitannya sendiri ya, tergantung kita. Kalau kita udah niat, udah udah yakin, ya bismillah, insya Allah pasti bisa. Ya kayak saya kan bukan lulusan S1 atau S2 atau strata sarjana peternakan, bukan ya. Saya cuma SMK, itu pun bukan SMK atau STM yang jurusan peternakan. Saya basicnya bukan di dunia peternakan, tapi saya waktu mulai bekerja di dunia peternakan, saya sudah menemukan kayak istilahnya ada tantangan lah, ada passion, ada gairah di situ kok. Maksudnya kita kayak enak, ternyata itu begini ya, kita udah dapat feelingnya, akhirnya ya nyaman. Ya sebenarnya itu nyaman. Yang pertama itu nyaman, kita bekerja ikut orang, kita wirausaha atau kita dimanapun, yang penting itu nyaman ya. Kalau dulu tuh ngejar gaji itu ya memang manusiawi lah, semua orang memang butuh hasil akhir, butuh gaji itu yang sepadan ya tetap ya, semua orang termasuk saya juga gitu. Jadi kalau yang penting nyaman, habis itu baru kita masalah gaji. Kalau kita sudah punya ilmu, kita dapat ilmu, monggo bisa eksekusi langsung. Jadi balik lagi ke topik tadi, menurut bagusan DOC atau langsung kulit ya. Kalau Anda modalnya ada, kalau Anda punya backingan, punya pendamping, ya nggak apa-apa. Mulai dari DOC kan juga sambil belajar. Nanti kan ada pendampingnya, nanti bisa ikut belajar. Yang intinya juga meminimalisir kerugian. Nah, nanti kan Anda tidak berjalan sendiri, ada pendampingnya. Saya juga ya biasanya sih kalau memang ada orang minta tolong, ya tetap saya tolong. Biasanya DM, biasanya WA saya langsung, nggak masalah. Wong
jangan pelit-pelit ilmu lah, ya lah. Wong kita hidup kan ini juga sama-sama belajar semua. Ya. Ilmu kan buat apa punya ilmu kalau nggak dibagikan sama orang-orang itu. Intinya begini, jangan takut kesaing atau wah sana ikut-ikut peternak, ikut-ikut saya nanti terus saya nggak laku atau gimana. Jangan gini ya, prinsipnya orang peternak itu begini, ayam sama, jumlah sama, jenis sama, pakan sama, itu belum tentu hasilnya sama, karena yang ngopeni beda, tergantung yang ngopeni. Ayammu welek gering, tapi lek sing ngopeni wongnya pinter, apik, telaten lho, bisa aja ngalahin produksi yang ayam yang lain. Nah, gitu. Jadi belum tentulah ayam lebih bagus, memang belum tentu hasilnya nanti lebih bagus dari kita. Yang penting balik lagi rezeki sudah ada yang ngatur, yang penting kita hanya berusaha ikhtiar dan jangan pantang menyerah gitu ya. Udah sekian dulu hari ini ilmu yang saya bagikan. Kalau Anda ngerasa agak bingung, bisa komentar di bawah atau bisa chat IG saya langsung. IG saya Bayu Isyana Pamungkas ya, atau Bayu Pamungkas. Nanti bisa DM saya, nanti saya bantu. Pasti saya bantu, nggak mungkin nggak saya bantu. Kadang di Facebook juga ada yang inbox. Dulu sih yang sering, kalau yang sekarang saya sudah jarang-jarang upload, jarang-jarang main Facebook, jadinya jarang ada yang itu. Kalau dulu sering ada yang DM inbox dari luar Jawa, dari Jawa Tengah, ada ya sekedar berbagi pengalaman aja, berbagi pengetahuan. Oke, untuk nanti ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar atau bisa ke DM saya di IG saya Bayu Isyana Pamungkas atau Bayu Pamungkas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.